Materi pertama yang akan kita bahas mulai saat ini adalah tentang bilangan bulat. Dalam setiap pembelajaran, ada tujuan yang akan kita capai. Dan pada saat ini, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah pertama, mengetahui pengertian bilangan bulat. Yang kedua, kita dapat mengurutkan bilangan bulat. Dan yang ketiga, kita dapat membandingkan bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Misalnya kita mempunyai barisan bilangan 1, 2, 3, dan 4. Barisan bilangan ini sudah kita pelajari di sekolah dasar, yaitu kita sebut bilangan-bilangan asli. Bilangan-bilangan asli biasanya disimbolkan dengan huruf A besar. Barisan bilangan yang kedua yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata bilangan 0, 1, 2, 3 ini disebut bilangan caca atau disimbolkan dengan huruf C. Bilangan caca ini ternyata kalau kita perhatikan adalah bilangan 0 ditambah bilangan asli. Ya. Kemudian kalau misalnya ada bilangan-bilangan seperti ini, titik-titik, min 3, min 2, dan min 1, maka bilangan-bilangan ini kita namakan bilangan negatif atau bilangan-bilangan kebalikan dari bilangan asli. Perhatikan bilangan asli, angka 1 kebalikannya berarti adalah min 1. Angka 2 kebalikannya min 2, angka 3 kebalikannya min 3, dan seterusnya. Sehingga bilangan-bilangan negatif adalah bilangan kebalikan dari bilangan asli. Nah, jika bilangan negatif kita tambahkan dengan bilangan caca, jadi sekali lagi bilangan negatif kita tambahkan dengan bilangan caca, maka akan kita peroleh urutan bilangan adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, barisan bilangan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ini kita sebut adalah barisan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ya, sekarang bagaimana letak bilangan bulat pada garis bilangan? Agar lebih gampang, maka mari kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, misalnya ini ada garis bilangan yang dibatasi dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di tengah garis bilangan, angka 0, kita sebut dia bilangan netral karena berada di tengah-tengah. Nah, di depan angka 0 atau di sebelah kanan angka 0, angka 1, 2, 3, dan 4 kita sebut bilangan positif. Dan di sebelah kiri angka 0 atau di belakang angka 0 ada bilangan-bilangan min 4, min 3, min 2, dan min 1, kita sebut dia adalah bilangan negatif. Nah, artinya bilangan negatif berada di sebelah kiri 0 dan bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Ya, garis bilangan ini perhatikan, semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil dan semakin ke kanan bilangannya akan semakin besar. Atau bilangan-bilangan yang ke arah kiri semakin banyak angka maka bilangannya semakin kecil. Sedangkan jika ke arah kanan semakin besar angkanya, semakin besar bilangannya. Perhatikan misalnya min 4 dan min 3. Karena min 4 berada di sebelah kiri, maka min 4 lebih kecil dari min 3. Misalnya min 2 dengan 1, karena min 2 berada di sebelah kiri 1, maka min 2 lebih kecil dari 1. Jika 0 dan 3,
karena 0 berada di sebelah kiri 3, maka kita tulis 0 lebih kecil dari 3. Nah, contoh soal. Nah, kita akan mengurutkan bilangan-bilangan di bawah ini. Ya, dari kecil sampai ke besar. Ya, jadi kita akan mengurutkan beberapa bilangan dari kecil sampai ke yang besar. Perhatikan min 7, 6, 5, min 4, 3, min 2, min 1, dan 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan bilangan-bilangan negatif. Jadi kita kelompokkan bilangan negatif yang ada pada barisan di atas, maka ada min 7, min 4, min 2, dan min 1. Kita sendirikan angka 0, kemudian kita kumpulkan juga bilangan-bilangan positif. 6, 5, dan 3. Iya. Min 7, min 4, min 2, min 1 kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang paling kiri adalah min 7, kemudian min 4, min 2, dan min 1. Bilangan 0 berada di tengah dan bilangan positif kita urutkan dari kecil sampai yang terbesar. Jadi mulai dari angka 3, angka 5, dan angka 6. Jadi kita urutkan bilangan-bilangan dari kecil sampai yang ke besar adalah min 7, min 4, min 2, min 1, 0, 3, 5, dan 6. Iya, kita urutkan bilangan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ikut. Nah, misalkan kita akan membandingkan bilangan-bilangan ini. Yang pertama, kita akan menentukan atau mensisipkan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, min 50 dan min 100. Kedua bilangan ini kalau kita pasangkan pada garis bilangan, maka min 50 berada di sebelah kanan, sedangkan min 100 berada di sebelah kiri. Sehingga min 50 lebih besar dari min 100, karena semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Contoh yang kedua, 0 dan min 32. Nah, dalam garis bilangan, pada garis bilangan 0 berada di sebelah kanan. Min 32 berada di sebelah kiri, berarti sebelah kanan lebih besar dari sebelah kiri. Dan yang berikut, min 7 dan min 1. Pada garis bilangan, min 7 berada di sebelah kiri dan min 1 berada di sebelah kanan. Berarti sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Ya. Nah, contoh lain. Tulislah semua bilangan bulat yang lebih dari min 10 tapi kurang dari 0. Nah, jawabannya adalah perhatikan, urutkan atau tuliskan semua bilangan bulat dari yang lebih dari min 10 tapi kurang dari 0. Nah, min 10 dan 0 berarti min 10 berada di sebelah kiri, sedangkan 0 berada di sebelah kanan. Nah, angka-angka lain yang berada di antara min 10 dan 0 pada garis bilangan adalah min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. Iya. Jadi min 10 dan 0 tidak masuk. Iya. Contoh yang berikut. Tulislah semua bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan min 1 tapi kurang dari 6. Ya, tulislah semua bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan min 1 tapi kurang dari 6. Nah, kita perhatikan min 1 dan 6. Karena min 1 adalah negatif, berarti berada di sebelah kiri, sedangkan 6 yang positif berarti berada di sebelah kanan. Ya, lebih dari atau sama dengan min 1, berarti min 1 masuk pada himpunan tersebut. Jadi, lebih dari atau sama dengan min 1, berarti min 1 berada pada barisan bilangan tersebut. Kurang dari 6 berarti bilangan-bilangan yang kurang dari 6. Jadi 6 tidak masuk himpunan tersebut.
Sehingga kita tuliskan semua bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan min 1 tapi kurang dari 6 adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dengan demikian maka selesailah pembelajaran kita saat ini, dan untuk soal latihan nanti adik-adik akan membuka pada Google Form dan menyelesaikan soal-soal yang ada di situ. Linknya nanti akan dikirimkan melalui WA kelas 7. Juga soal-soal atau jawaban yang adik-adik buat, adik-adik langsung akan kirimkan pada Google Form nanti. Ya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, kita harus menyimpulkan bahwa yang pertama, bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Urutan bilangan bulat adalah semakin ke kiri semakin kecil, dan semakin ke kanan adalah semakin besar. Dan pada kehidupan sehari-hari, contoh bilangan bulat adalah angka-angka pada suhu atau temperatur atau pada termometer, serta ketinggian air di bawah permukaan laut. Jadi, permukaan laut diibaratkan dengan angka 0, maka ketinggian air di bawah laut kita katakan adalah bilangan-bilangan yang negatif. Pembelajaran kita saat ini, dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada bilangan bulat. Kita boleh mempersiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya dengan mencari tahu apa-apa yang ada kaitannya dengan operasi pada bilangan bulat. Sehingga pada pertemuan yang akan datang sudah ada pemahaman sedikit tentang operasi pada bilangan bulat yang akan kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.